Insomnia. Insomnia. Apa sebenarnya insomnia itu? Apakah orang yang tidak bisa tidur? Atau orang yang memiliki gangguan untuk tidur? Sebelum itu, putar intronya. Jangan lupa subscribe. Kembali ke topik kita hari ini, insomnia. Insomnia adalah gangguan tidur yang menyebabkan penderitanya sulit untuk tidur atau tidak cukup tidur, meskipun terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan tersebut menyebabkan kondisi penderita tidak prima untuk melakukan aktivitas keesokan harinya. Tentu, siapapun pasti tidak dapat menjalankan aktivitas dengan maksimal apabila menjalaninya dengan mengantuk. Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas tidur mempengaruhi kualitas hidup. Kemudian, dengan adanya rasa kantuk, penat, capek akibat kurang tidur juga akan berdampak pada kesehatan. Bayangkan saja, semisal seseorang setiap harinya tidak bisa tidur, kemudian di siang harinya ia harus bekerja. Tentulah pasti kesehatannya akan terganggu, entah itu dalam jangka waktu dekat ataupun panjang. Karena tidur yang tidak cukup akan menimbulkan gangguan fisik dan mental. Pada umumnya, butuh 8 jam tidur dalam sehari untuk menjaga kondisi tubuh tetap fit. Oleh karena itu, cukup tidur menjadi hal yang sangat penting. Sementara itu, untuk membedakan insomnia sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu insomnia primer dan insomnia sekunder. Insomnia primer adalah insomnia yang tidak terkait dengan kondisi medis lain. Jadi, insomnia ini adalah yang terjadi murni tanpa adanya pengaruh dari penyakit lain. Sedangkan insomnia sekunder adalah insomnia yang disebabkan oleh gangguan kesehatan lain, misalnya radang sendi, asma, depresi, kanker, atau reflux asam lambung atau GERD. Insomnia sekunder juga dapat disebabkan oleh konsumsi obat-obatan atau alkohol, seperti semisal ketika kita sedang demam atau sakit kepala. Biasanya kita akan kesulitan untuk tidur. Kemudian, kita akan meminum obat yang di dalamnya terdapat kandungan yang dapat menyebabkan kita mengantuk. Maksudnya adalah, sakit yang begitu ringan saja bisa menyebabkan kita sulit untuk tidur, apalagi sampai sakit seperti asma, depresi, kanker, atau GERD. Tentu lebih menyulitkan seseorang untuk tidur. Sementara itu, seseorang yang mengalami insomnia ditandai dengan sulit tidur atau tidur yang tidak nyenyak. Akhirnya, penderita insomnia dapat mudah marah dan depresi. Gejala itu dapat memicu gejala lain seperti mengantuk pada siang hari, mudah lelah saat beraktivitas, dan sulit fokus dalam beraktivitas. Sulit tidur dapat membuat penderita insomnia kurang konsentrasi, sehingga beresiko mengalami kecelakaan. Insomnia juga dapat menurunkan daya ingat dan gairah seks, serta menimbulkan gangguan fisik dan mental. Insomnia dapat dialami oleh siapa saja, tetapi insomnia lebih beresiko terjadi pada orang yang lanjut usia dan seseorang yang memiliki gangguan kesehatan. Pada umumnya, insomnia disebabkan oleh beberapa hal seperti stres, depresi, gaya hidup yang tidak sehat, dan pengaruh obat-obatan tertentu. Kebanyakan orang beranggapan bahwa insomnia adalah penyakit yang ringan dan tidak perlu diobati. Padahal, sebagian kasus insomnia tergolong serius dan perlu mendapatkan penanganan dokter. Insomnia bisa diatasi dengan beberapa cara, misalnya penggunaan obat-obatan, suplemen melatonin, terapi perilaku kognitif, atau kombinasi ketiganya. Pengobatan yang dilakukan akan disesuaikan dengan kondisi tiap pasien. Jika diperlukan, dokter akan memberi pasien obat tidur untuk beberapa minggu. Obat ini tidak dianjurkan untuk digunakan dalam jangka panjang, karena beresiko menimbulkan efek samping. Insomnia bisa dicegah dengan beberapa cara, yaitu hindari banyak makan dan minum sebelum tidur, hindari atau batasi konsumsi minuman beralkohol dan berkafein, dan usahakan untuk aktif di siang hari, agar terhindar dari tidur siang. Nah, pertanyaannya adalah, seperti yang dibahas sebelumnya, insomnia cenderung terjadi pada orang yang lanjut usia dan yang memiliki penyakit. Jadi, apabila kamu adalah orang yang masih muda dan sehat, apakah ketika kamu sulit untuk tidur, itu termasuk insomnia atau bukan? Oke, untuk menjawab itu, kamu bisa melakukan hal berikut. Yang pertama,
Perbanyak aktivitas di siang hari, entah itu aktivitas fisik atau apapun itu. Intinya, jangan terlalu sering dan banyak tidur di siang hari. Tidur di siang hari yang ideal itu hanya 10-20 menit. Apabila lebih dari itu, tentu kamu akan kesulitan untuk tidur di malam hari. Kecuali kamu memiliki rencana untuk beraktivitas di malam hari. Maka, sesekali tidur siang dalam waktu yang cukup lama tidak menjadi sebuah masalah. Yang kedua, kurangi minuman berkafein, kopi, teh, atau yang lainnya menjelang sore atau malam hari. Seperti yang kita tahu, orang yang ingin begadang biasanya akan meminum kopi sembari mengerjakan pekerjaannya. Oleh karena itu, jelas, kalau kamu ingin tidur, ya jangan minum kopi. Yang ketiga, jangan menjadi manusia yang nokturnal. Apa itu nokturnal? Aktif di malam hari. Ini adalah kebiasaan kita, kebiasaan anak muda. Terkadang, kita justru terbiasa begadang untuk hal yang sebenarnya tidak ada manfaatnya sama sekali dan tidak penting. Entah itu menonton film, anime, atau bermain game di malam hari bahkan sampai pagi. Dan kemudian, baru tidur di siang hari. Tentu, dengan kebiasaan seperti ini, pola hidup kita menjadi kacau. Waktu malam hari yang sebenarnya digunakan untuk istirahat, malahan digunakan untuk beraktivitas. Dan siang hari justru digunakan untuk tidur. Dengan pola seperti ini tentu, ketika suatu saat kamu ingin tidur di malam hari, menjadi kesulitan karena sudah adanya pola hidup yang salah sebelumnya. Oleh karena itu, pola hidup yang normal dan sehat perlu dibiasakan terlebih dahulu. Baik, sampai di sini pembahasan kita terkait insomnia. Apabila kamu suka video ini silahkan like, dan apabila tidak suka silahkan dislike. Dan apabila kamu berpikir inilah konten yang bermanfaat, silahkan subscribe dan share sebagai bentuk dari dukunganmu terhadap channel ini. Terima kasih, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.